Banjir merendam rumah dan memutus jalan di Tanggamus. Penyelundupan ribuan ekor burung di Pelabuhan Bakauheni digagalkan. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Banjir melanda Kecamatan Bulog, Tanggamus. Banjir rendam rumah di Pekon Sukaagung. Hujan deras juga mengakibatkan longsor yang memutus jalan setempat. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Banjir kembali melanda wilayah Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus. Kini banjir merendam puluhan rumah warga di Pekon Sukaagung. Hujan deras juga mengakibatkan longsor di Pekon Sukaagung Barat yang mengakibatkan akses jalan terputus. Banjir bandang. Bencana banjir kembali terjadi di Bulog, Tanggamus. Kali ini banjir merendam puluhan rumah warga di Pekon Sukaagung Induk, Kecamatan Bulog. Beberapa hari sebelumnya banjir juga merusak ratusan rumah warga di Pekon Sukamara dan Pekon Banjarmasin. Selain merendam rumah warga, banjir juga merusak ratusan hektar pesawahan yang baru tanam bibit padi. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Selain banjir, hujan deras juga mengakibatkan longsor di Pekon Sukaagung Barat. Longsor membuat akses jalan di Pekon tersebut sempat terputus karena tertimbun material tanah. Ya, telah terjadi musibah kembali di Kecamatan Bulog. Telah terjadi banjir akibat curah hujan yang tinggi dari sore tadi, mengakibatkan jalan akses Sukaagung Barat terputus, longsor menutupi badan jalan. Kami mewakili masyarakat berharap pada Pemkab Kabupaten Tanggamus serta Provinsi Lampung untuk segera membantu. Bantuan untuk korban banjir mengalir. Bantuan yang sudah tersalurkan antara lain berupa beras dan paket sembako. Dan bersebelahan dengan langsung dengan Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung. Jadi akses ini akses dua daerah, dua kecamatan. Sementara per pasca banjir ini, longsor ini tidak bisa dilewati. Ya, putus. Artinya kan ini ada dua alternatif yang harus segera dilakukan adalah gotong royong masyarakat dan untuk membuka akses ini. Pemkab Tanggamus masih mendata kerugian akibat banjir. Pemerintah akan melakukan bedah rumah milik warga yang kondisinya rusak parah akibat banjir dan akan melakukan normalisasi Sungai Waipulog. Dari Tanggamus, Gunawan Sahreza, iNews melaporkan. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang masih mengintai sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Utara. Warga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Memasuki musim penghujan, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang masih menjadi fenomena yang kerap terjadi tiap tahunnya di Lampung Utara. Kecamatan yang kerap menjadi langganan bencana banjir yakni Kota Bumi Selatan, Kota Bumi, dan Abung Timur. Sementara untuk tanah longsor di Kecamatan Bukit Kemuning. Pemkab setempat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah antisipasi dengan mendirikan posko bencana di 2 titik. Sejumlah personil juga disiagakan dan melakukan patroli ke daerah yang dianggap rawan bencana. Bantuan logistik bagi warga terdampak bencana juga telah dipersiapkan. Warga di pinggiran sungai diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Para camat yang berada di wilayah rawan banjir dan tanah longsor juga diminta terus melakukan pemantauan. Saya perintahkan kepada BPBD selaku satuan pelaksana di lapangan untuk siaga bencana. Dilihat potensi titik-titik tertentu yang kemungkinan ada longsor, banjir, terutama di daerah aliran Sungai Werarem
Itu sudah mereka lakukan, mereka juga sudah membangun posko-posko siaga bencana dan mempersiapkan semua peralatan-peralatan yang ada, termasuk sumber daya manusia yang sudah mereka siapkan dalam rangka mengantisipasi bencana akibat musim hujan. Masuk saya langsung yang memimpin, sudah meninjau semua titik-titik banjir di Kecamatan Kota Bumi Selatan, Abung Timur, dan Abung Selatan. Kita juga sudah mendirikan 3 posko siaga bencana. Yang pertama itu terpusat di kantor BPBD, yang kedua itu di halaman Taruko, rumah makan Taruko, kemudian yang ketiga di lapangan Kompi Lama. Seluruh personil kita siagakan, dan saya sendiri sudah mengecek langsung semua peralatan penanggulangan yang bencana. Kita pastikan. BPBD memastikan jika seluruh peralatan dalam kondisi baik dan siap dipakai jika terjadi bencana. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Penyelundupan ribuan ekor burung berbagai jenis berhasil digagalkan petugas KSKP Bakahuni Lampung Selatan. Ribuan ekor burung asal Pekanbaru Riau akan dikirim ke Semarang, Jawa Tengah. Penyelundupan ini terbongkar saat petugas mendapati sebuah minibus jenis Avanza yang melintas di pintu masuk pelabuhan Bakahuni. Petugas menemukan puluhan keranjang berisikan ribuan ekor burung di dalam mobil. Saat petugas menanyakan terkait dokumen penyerta, kedua orang yang berada di dalam kendaraan tidak dapat menunjukkan dokumen. Petugas membawa barang bukti kendaraan dan burung ke kantor KSKP Bakahuni. Saat dilakukan penghitungan, terdapat 60 keranjang yang berisikan 1.722 ekor burung berbagai jenis. Pelaku mengaku sudah 2 kali menyelundupkan satwa ke Pulau Jawa. Upah yang didapat sekali jalan mencapai Rp600.000. Nggak tahu bang, saya baru aja bang. Baru berapa kali bawa? 2 kali. 2 kali. Yang pertama kali lolos. Lolos. Banyaknya sama dengan ini. Mau dikirim ke mana? Ke Semarang. Semarang. Berapa banyak yang kamu bawa ini? 60 pokok. 60. Ongkosan atau punya kamu sendiri? Ongkosan loh. Ongkosan berapa dikasih upahnya? Kali bawa 600. 600 kali bawa. 600.000 sekali jalan. Iya. Berdasarkan keterangan polisi, dari 60 keranjang sebagian ada jenis burung yang masuk kategori dilindungi. Namun kepolisian akan berkoordinasi dengan petugas BKSDA dan karantina untuk proses penyelidikan. Yang ditunjukkan oleh 2 orang dari Pekanbaru menuju Semarang. Ini kita dapat lihat mengamankan sebanyak 60 box burung berbagai jenis dan 4 kardus ya. Dengan jumlah total burung yang kita amankan sebanyak 1.722 ekor dari berbagai jenis. Kini ribuan ekor burung tersebut masih diamankan di Mapolsek KSKP Bakahuni. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Karantina Nomor 5 Tahun 1990 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, denda Rp100 juta. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang sejumlah pejabat daerah di Lampung mendapatkan vaksin Sinovac. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemprov Lampung mulai vaksinisasi kepada 20 orang pejabat dan tokoh agama di Provinsi Lampung. Penyuntikan vaksin bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pada penyuntikan perdana vaksin COVID-19 tersebut, sebanyak 20 orang pejabat, kepala daerah dan tokoh agama di Provinsi Lampung menjadi penerima penyuntikan vaksin COVID-19. Sebelumnya divaksin, penerima vaksin mengikuti screening awal secara online oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian pada hari H, pelaksanaan akan di-screening lagi melalui beberapa tahap. 20 orang penerima vaksin perdana di Provinsi Lampung ini diantaranya yakni
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Bupati Waikanan, dan Bupati Tulang Bawang. Gubernur Arinal Junaidi tidak menjadi penerima vaksin COVID-19 dikarenakan faktor usia yang saat ini telah berusia 64 tahun. Pemberian vaksin COVID-19 untuk meningkatkan daya kekebalan kelompok dan memperkuat sistem kesehatan. Pada tahap pertama, penyuntikan vaksin di prioritas yang diberikan vaksin yakni tenaga medis, TNI, Polri, aparat hukum, tokoh agama. Januari kita melaksanakan vaksinasi 1 hari sebelum kemarin dilakukan oleh Bapak Presiden dan hari ini semua daerah, semua provinsi. Di dalam pelaksanaan vaksin ini kita merupakan daerah nomor 4 terbesar setelah Pulau Jawa dan Banten. Tapi kita lihat nanti terakhir, karena ini kan ada screening. Karena ada beberapa itu yang tadi tekanan darahnya masih tinggi, jadi kita tunggu dulu sebentar gitu ya. Rata-rata memang tekanan darah awal itu tinggi karena mungkin stres, takut, ya manusiawi, wajar lah ya. Nah tapi akhirnya begitu yang kedua kita hitung lagi, sudah normal kita berikan. Lampung mendapatkan 40.520 dosis vaksin COVID-19. Setelah vaksinasi perdana terhadap 20 orang pejabat dan tokoh agama di Provinsi Lampung, selanjutnya dilakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung mempersiapkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Wali Kota Herman Hasanusi meminta masyarakat untuk tidak takut divaksin. Pemkot Bandar Lampung menggelar rapat memantapkan vaksinasi COVID-19. Sejumlah pejabat daerah akan mendapatkan suntikan vaksin. Wali Kota Herman Hasanusi memimpin rapat koordinasi persiapan. Namun, Herman batal menjadi penerima vaksin. Dirinya tidak memenuhi persyaratan usia. Penerima vaksin Sinovac berusia 18 hingga 59 tahun. Usia wali kota 2 periode ini telah melebihi 60 tahun. Jam berapa? Jam 8 km. Pagi ya Pak? Sananya? Besok. Oh, iya. Ya. Jam berapa? Jam 8 km. Pagi ya Pak? Iya. Di mana dipusatin Pak? Kayaknya ini dinas kesehatan. Saya hadir cuma satu tempat lah. Kalau Bapak sendiri vaksinasi? Pak Wali kapan? Saya umur lebih. Oh jadi nggak bisa Pak ya? Katanya perintah dari pusat 18 sampai 59. Umur saya lebih. Benar mau saya. Tapi kalau lebih bisa nggak? Bisa yang di kecamatan. Pejabat dulu apa gimana Pak? Ya pejabat mana yang mau lah ya. Saya nggak mengharuskan lah. Karena takut ini. Karena dia itu harus tidur minimal 1 jam atau 2 jam. Tapi wali kota menghimbau masyarakat untuk tidak ragu dengan vaksin. BPOM telah mengeluarkan uji klinik vaksin Sinovac. Vaksin penting untuk menciptakan kekebalan kelompok, namun meski sudah divaksin, warga tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air dan sabun. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Ketua DPRD Bandar Lampung, Wiyadi, menjadi orang pertama yang menerima vaksin Sinovac. Selain Wiyadi, Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Ian Budi, juga ikut divaksin. Pemkot Bandar Lampung melaksanakan vaksinasi Sinovac tahap pertama. Setidaknya 20 pejabat di lingkungan Pemkot juga unsur Forkopimda mengikuti vaksinasi. Ketua DPRD Bandar Lampung, Wiyadi, mengatakan vaksinasi merupakan salah satu langkah untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Wiyadi juga menipis isu bahwa disuntik vaksin akan sakit. Wiyadi meminta masyarakat mengikuti kebijakan pemerintah pusat dalam menyukseskan langkah memberantas COVID-19. Wiyadi juga akan berkoordinasi dengan Pemkot untuk vaksinasi di lingkungan DPRD. Namun Wiyadi mengakui bahwa tenaga kesehatan lebih dulu diutamakan.
Ya, alhamdulillah kita ingin mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah, yaitu adalah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan alhamdulillah pada hari Jumat di Bandar Lampung sudah dilaksanakan pencanangan untuk vaksin COVID-19. Tadi udah dilaksanakan pertama kali saya divaksin. Ya alhamdulillah, ternyata apa yang rame-rame di luar kan nggak terbukti juga. Disuntik juga nggak ada rasanya. Ini sudah 35 menit, ya alhamdulillah masih berlaku. Kapolresta Kombes Yan Budi juga ikut disuntik vaksin. Kapolres meminta warga untuk tidak termakan hoaks bahwa vaksin membahayakan. Vaksinasi bang, saya mendampingi aja. Kalau saya sih nggak ada rasa apa-apa, malah kayaknya sih semakin sehat. Iya benar, gitu loh. Rasa pegal hanya memang sedikit. Kalau saya tadi sama dengan Pak Wira, Pak Kajari agak sedikit mengantuk ya. Nggak tahu karena angin atau. Tapi kalau pegal yang lain nggak ada saya sih. Sehat-sehat saja. Malah tambah semangat kayaknya. Makanya saya berharap masyarakat jangan terpengaruh hoaks. Segera divaksin untuk menambah keyakinan kita biar pandemi COVID cepat berakhir. Bagi warga yang sudah divaksin akan tercatat secara online sehingga tidak ada tumpang tindih data penerima vaksin. Selain itu, penerima vaksin juga akan menerima surat keterangan sudah divaksin dari instansi setempat. Dari Bandar Lampung, Ruslana S, iNews melaporkan. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menggelar silaturahmi bersama para pengusaha setempat. Silaturahmi mengajak pengusaha yang ada di Lampung Selatan agar dapat menanamkan investasinya di kabupaten tersebut. Silaturahmi Nanang Ermanto bersama pengusaha digelar di Aula Sebuku Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan beberapa hari lalu. Dalam acara Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto mengatakan pengusaha untuk tidak takut dalam menginvestasikan modalnya. Dalam acara, Bupati berpesan kepada pengusaha lokal agar dapat mengurus perizinan secara langsung. Pemerintah daerah tidak akan mempersulit perizinan para pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Lampung Selatan. Jadi saya ajak pada pelaku-pelaku usaha, jangan pernah ada rasa was-was, rasa ketakutan untuk berinvestasi di Lampung Selatan. Nanang berharap pelaku usaha dapat berperan aktif dalam mendukung serta memajukan pembangunan Lampung Selatan yang lebih baik. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriadi dan Alsiswadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang seorang kakek di pesisir barat yang hidup di gubuk reot. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Seorang kakek di pesisir barat membutuhkan uluran tangan. Di usia tuanya, kakek Mamasir hidup di sebuah gubuk reot kecil. Dia juga tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya karena mengalami disabilitas. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Ingat untuk terus menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Untuk menghindari COVID-19, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Mama Sir, begitulah kakek 65 tahun ini disapa. Sudah 20 tahun dirinya mengalami disabilitas. Kakinya tidak bisa difungsikan secara normal. Di masa tuanya, Mama Sir terpaksa tinggal di gubuk reot berukuran 2 x 3 meter. Gubuk kecil ini di Dusun Sukatani, Pekon Rawas, Kecamatan Krui Selatan. Akibat keterbatasannya, Mama Sir tidak punya penghasilan tetap. Sehari-harinya, dia hanya mengandalkan pemberian dari tetangga sekitar dan pemerintah desa setempat untuk memenuhi kebutuhan.
seperti makan dan berobat. Asal muasal kakek Mamasir yang berasal dari Lampung Barat membuat aparat Pekon membuatkan domisili sementara. Domisili sementara menjadi syarat untuk persyaratan pembuatan KIS PBI dan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai. Berobatnya di mana? Ya kadang-kadang ke puskesmas, kadang-kadang kan saya keluhannya saya beliin aja di apotek. Kalau harapan saya sebagai atas nama aparatur Pekon Trawas berharap ketika kami mengajukan semacam berkas untuk orang-orang yang disabilitas dan lain sebagainya di Pekon Trawas ini, ya untuk diperhatikan agar bisa terbantukan, karena kita sendiri melihat mereka-mereka ini yang sangat memprihatinkan. Cuman ya kayak saya sendiri cuman bisa membantu apa yang menjadi wewenang saya, selebihnya ya terserah pemerintah di atasan saya seperti dinas sosial, dinas kesehatan dan lain sebagainya seperti itu. Untuk bikin ini inisiatif kita dari kelompok belajar kepala literasi, karena memang keseharian kita diskusi gitu kan, ngadain dialog. Kemudian teman-teman juga menawarkan gimana kalau seandainya kita melaksanakan kegiatan sosial dulu. Nah, kebetulan kata saya di sini ada yang perlu dibantu dan wajib dibantu, yaitu Mamasir. apa sih sebenarnya alasannya sampai mau ngebantu Bapak ini? Alasannya cuman kemanusiaan aja, Pak. Jadi kita terbangun, kita tersentak melihat keadaan sekitar yang memang menjadi kelayakan dan kewajiban untuk kita bantu. Terlepas dari bantuan pemerintah, terbangun dari rasa kemanusiaan yang besar, komunitas kepala literasi melakukan penggalangan dana dan bergotong royong membantu Mamasir. Komunitas ini berharap dapat membangun tempat tinggal yang lebih layak. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.